yang benar. Itu tuli. Tadi malam mengunci pintu. Sementara ada Yesus mau masuk, pintu dikunci. Ada firman pengajar benar malah dikunci. Bahaya, nanti bisa dibuka untuk pengajaran sesat. Hati-hati. Ini hati-hati. Jadi tidak mau mendengar firman pengajaran yang benar dan tidak mau dengar-dengaran. Itu tuli. Tidak mau dengar-dengaran, tidak mau praktek. Tadi lagunya dari mana itu? Oh, dari gabungan juga. Karena daging ini tidak mau praktek, tidak mau dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Tidak mau mendengar, nggak mau. Tidak mau dengar-dengaran pada firman pengajaran baik. Itu tuli secara rohani. Bisu artinya atau sama dengan perkataan sia-sia. Bisu. Kalau telinganya tidak mau dengar firman pengajaran yang benar, tidak mau dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, tidak mau praktek, mulutnya pasti bisu tadi. Bisu. Bisu itu sama dengan perkataan sia-sia. Dusta. Banyak berdustanya. Bisu sama dengan perkataan sia-sia. Ya, perkataan sia-sia, yaitu dusta. Suka menjelek-jelekkan orang lain. Cuma gosip orang lain. Fitnah. Hati-hati para hamba Tuhan. Kalau kita baru mendengar separuh, baru mendengar dari satu orang, jangan langsung ambil kesimpulan. Oh, si dia. Itu fitnah. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Saya punya pengalaman tak terlupakan. Tak terlupakan. Jadi sebelum saya jadi gembala di Kota Malang, saya diundang khotbah. Diundang khotbah satu saat hari Minggu. Hari Minggu ya. Saya diundang khotbah pagi di Malang, sore di 1 jam dari Malang di desa Natal. Di Malang kebaktian biasa. Nah, saya datang, saya tidak kenal siapa-siapa. Lalu pemimpin pujian memimpin pujian. Nyanyi. Selesai saya serahkan kepada pendeta yang diundang. Nah, ini saya. Dia lari naik sepeda motor ke gereja lain. Tidak mau dengar firman yang saya sampaikan. Padahal tidak kenal. Dia lari ke gereja lain. Mendengar firman di gereja lain. Wah, ini tak terlupakan. Sebab beliau jadi jemaat di Malang. Tetap ya. Untung Tuhan tolong. Jadi tidak mau dengar. Karena mendengar perkataan orang lain. Entah siapa yang ngomong di sana. Wijaya begini. Jadi dia setelah pimpin pujian. Lari. Dengar firman di tempat lain. Wah, dahsyat sekali. Tetapi sore hari gereja ini gembalanya meninggal. Gereja yang mengundang saya ini gereja pendeta gembalanya meninggal. Sore hari kor dari gereja ini diundang di desa Natalan. Dia tidak tahu kalau yang khotbah saya juga. Sore harinya di desa. Begitu tahu saya tidak bisa lari karena di desa. Tidak bisa lari. Jadi terpaksa dengar firman. Besok datang terus sampai hari ini tergembala. Amin. Loh, rugi. Kalau hanya mendengar satu rugi. Jangan datang Wijaya begini. Oh, belum tentu. Tanya Wijaya, betul kau begitu? Nah, kalau betul saya langsung cium lututnya, minta ampun. Kalau salah ya sudahlah, terserah. Jangan. Rugi gitu. Ini pengalaman pribadi saya. Yang sampai begitu ya. Makanya bahaya ini. Kalau telinganya tidak mendengar pengajaran yang benar, pengajaran sembarangan, mulutnya sembarangan. Kalau telinganya mendengar pengajaran benar, mulutnya pasti benar. Amin. Pasti benar. Kalau telinganya mendengar pengajaran, tidak apa-apa, yang baik saya buang, yang jelek tidak, sama saja perkataannya nanti. Loh, kamu kok ngomong gitu? Ya sudahlah, yang baik diambil, yang jelek dibuang. Nah, itu sama dari sini. Sama. Tapi kalau kita betul-betul mendengar pengajaran benar, dari mulutnya pasti benar. Amin. Pasti benar. Jangan benar salah. Pasti mulutnya benar salah. Semoga kita mengerti. Ini bisu. Perkataan sia-sia. Dusta. Saja, perkataan suka menjelekkan orang, memfitnah orang, saja, dan lain-lain sebagainya. Tidak bisa bersaksi. Bisu tidak bisa bersaksi secara rohani. Tuli bisu secara rohani. Bisu secara rohani. Tidak bisa bersaksi memuliakan Tuhan. Tidak bisa bersaksi untuk memuliakan, malah memalukan Tuhan hidupnya.
Tidak bisa memuliakan. Satu lagi, tadi pagi sudah dijelaskan, bisu tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Tidak ada penyembahan yang benar. Kalau yang diterima bukan pengajaran benar, tidak mau terima pengajaran benar, mulutnya tidak bisa menyembah yang benar. Tidak bisa. Pengajaran benar menentukan penyembahan yang benar. Tidak bisa. Pasti beda penyembahannya. Tidak bisa. Tidak bisa menyembah dengan benar. Semoga kita bisa mengerti ini. Akibatnya dahsyat. Kalau tuli tidak mau dengar pengajaran yang benar, bisu tidak mau berkata benar, tidak mau menyembah dengan benar, tidak bisa menyembah dengan benar, akibatnya dahsyat. Di dalam Markus 9 ini sama. Zaman anak Allah. Masih dari Abraham sampai kedatangan Yesus. Injil itu saat Yesus ada di dunia ini dituliskan semua. Mari silakan Markus 9 ayat 14 dan 25. Ini sama ceritanya, ada orang yang dirasuk roh tuli bisu. Ya, mari. Markus 9 14 dan 25. Mari. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid ya, lain. Dari atas gunung penyembahan, Yesus bersama Petrus, Yakobus, Yohanes kembali ke murid-murid. Ini sama dengan Matius 17, Pak. Sama dengan Matius 17. Terus mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Mempersoalkan sesuatu. Persoalan apa? Penyakit ayan. Kalau di Matius 17 itu ada orang di bawah gunung, ada orang sakit ayan. Ayat 25 sekarang. Ini sama. Persoalan sakit ayan. Kalau saudara baca di rumah, ini tidak disebut sakit ayan di Markus 9, tapi sama dengan Matius 17, sakit ayan. Terus ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan masukinya lagi. Ini roh tuli bisu menyebabkan penyakit ayan secara rohani. Maaf aku, di dalam terjemahan lama gila babi, penyakit ayan, gila babi, atau terjemahan lama atau bahasa lain ya. Coba di Matius 17 boleh dicek malam ini, tidak apa-apa. Mari di Injil Matius pasal 17 itu sama. Waktu Yesus turun dari gunung, ya, komputer coba terjemahan lama, apa benar di terjemahan lama atau bahasa lain ya. Maafkan kalau bahasa lain ya. Jadi Matius 17 mulai ayat 1 Yesus di gunung, mulai ayat 14 itu di bawah gunung, sama dengan Markus 9 tadi. Mari. Ayat 14? Ya. Ketika Matius Yesus 17:14. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sakit ayan sama. Ya, sakit ayan. Ya, teruskan. Dia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ini terjemahan lama ya. Sakit gila babi. Itu terjemahan lama. Ya Tuhan, kasihankanlah anak hamba yang laki-laki karena gila. Kok hilang? Iya. Tinggal A saja. Ia gila babi. Gila babi. Wah. Babi itu sudah najis. Maaf loh, gila itu enggak enak. Babi itu najis. Ini jadi satu, gila babi. Ini akibat enggak main-main. Makanya tadi hati-hati. Orang tuli bisu gampang menular, jangan deket-deket. Jangan dekat-dekat, bisa tertular, bahaya ini. Sidang jemaat kaum muda, ini anak-anak kecil ini. Kaum muda, hati-hati. Jangan tuli bisu, jangan tidak mau mendengar pengajaran yang benar, jangan tidak mau menyembah yang benar, hanya berkata yang dusta, jangan. Nanti masuk akibatnya sakit ayan, sakit gila babi. Wow, dahsyat sekali. Sakit ayan, gila babi. Jadi penyakit menimbulkan penyakit. Penyakit rohani begitu. Penyakit tuli bisu menimbulkan penyakit ayan, gila babi. Apa artinya ini penyakit ayan, gila babi? Saya penyakit ayan rohani atau gila babi. Permisi, ini 3 kali kebaktian disinggung terus. Itu menunjuk dosa kenajisan, dosa makan minum kenajisan, dosa makan minum. Permisi, ini gila babi, membabi buta. Ya. Dosa makan minum, merokok, mabuk, judi, narkoba. Nah ini gila babi. Ini penyakit ayan, tidak gampang sembuh. Kelihatan sembuh, kambuh. Penyakit ayan itu begitu, sehat. Mungkin belajar atau jaga toko, belajar toko, lagi.
Nanti sehat lagi. Tahu-tahu lagi. Wah ini dosa makan minum. Diistilahkan makan minum ulang-ulang. Makan minum, makan minum. Nah, ini sungguh-sungguh juga dosa kawin mengawinkan. Permisi, mulai dengan kawin campur. Nah, kawin campur. Kawin campur, ini hati-hati. Zaman Nuh, anak Allah melihat anak manusia cantik-cantik, tidak tahu siapa, bukan anak Allah, terserah. Yang penting cantik, yang penting kaya, yang penting ini, yang penting yang jasmani. Kawin campur menghasilkan raksasa. Bayangkan anaknya raksasa. Mau gendong aja susah. Kalau normal, bayi normal 3,6 kilo sudah wow. Ya. Kalau bayi raksasa jangan-jangan 20 kilo. Tidak bisa begini. Susah. Kawin campur. Kalau sudah kawin campur, jadi kawin cerai. Terang dan gelap tidak bisa jadi satu, pasti cerai. Kebanyakan cerai. Kawin cerai. Sudah kawin cerai, kawin dengan yang lain lagi, kawin mengawinkan. Ingat loh, bercerai sama dengan mati. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Kalau bercerai, kepala dengan tubuh dipisahkan, mati nikah. Bercerai sama dengan mati. Bukan ada istilah lucu-lucuan, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi, salah. Bercerai itu sudah mati. Kalau kawin lagi, mati kawin lagi, busuk berulat. Harus diberitakan. Sungguh-sungguh. Tidak bisa main-main. Ini penyakit gila babi. Ayan. Karena tidak mau dengar pengajaran yang benar. Mulutnya tidak berkata benar. Tidak menyembah yang benar. Tidak bersaksi yang benar. Jatuh penyakit ayan. Dosa kawin mengawinkan. Termasuk juga permisi perselingkuhan. Sudah menikah ada will, pil, perselingkuhan. Termasuk saya perinci. Ini untuk kaum muda juga. Karena ini anak remaja muda. Sejak kecil juga, hati-hati. Termasuk seks pranikah. Hati-hati kaum muda remaja, masa pacaran, masa tunangan, jangan sampai tuli dan bisu. Dengar firman yang benar. Masa pacaran banyak mendengar firman supaya betul-betul direm. Jangan gila babi. Kenajisan sebelum nikah, pranikah. Oh, itu kejatuhan. Itu kejatuhan. Saya termasuk juga permisi satu. Penyimpangan seks. Homoseks, lesbian, seks pada diri sendiri. Gila babi. Maaf kalau saya perinci satu-satu, bukan untuk porno, tapi untuk menyucikan kita. Amin, saku, menyucikan. Termasuk juga sekarang ini dosa seks lewat pandangan, tontonan, video porno dan lain-lain, lewat apa saja. Permisi, kalau tidak ada pengakuan saya tidak tahu. Dosa seks lewat SMS, kok bisa? Saya setua ini baru tahu. 48 tahun saya, kan tua sudah. Kaget juga loh, kok bisa? Aku saja mau SMS susah. Susah saya kalau saudara kasih SMS saya mau balas susah. Aduh, salah lagi. Salah. Kok ini bisa lancar? Hebat sekali. Ini gila babi. Betul gila babi. Hati-hati betul-betul. Kok banyak yang ketawa kaum muda ya? Hati-hati. Sungguh-sungguh gila babi. Ini melanda. Sekarang saja melanda. Semoga kita bisa mengerti. Sejak kapan ditanya di Markus? Yesus tanya, sejak kapan? Sejak masa kecil. Hati-hati. Ya. Sakit ayam ini, penyakit ayam